salam sejahtera dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Yahya Handayani yang merupakan salah satu dosen kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tanah Toraja dengan membawakan mata kuliah KMB. KMB ini mulai dari KMB 1, KMB 2, dan KMB 3. Jadi yang saya mau jelaskan di sini tentang KMB 2, di mana mata kuliah ini dengan jumlah SKS 5 dan dibawakan dalam bentuk mata kuliah tim. Jadi deskripsi mata kuliah KMB yaitu berfokus pada kebutuhan pasien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan itu didasarkan proses pembelajaran keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologis, histologi, biologi, anatomi, histologi, patologi, dan ilmu keperawatan medikal bedah, kemudian ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Lingkup pembahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, asuhan keperawatan terhadap pasien, kemudian intervensi meliputi terapi modalitas keperawatan dan berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Metode pembelajaran yang digunakan di sini adalah kuliah pakar, kolaborasi, kemudian belajar berdasarkan masalah kasus kelolaan, kemudian ada praktikum. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan dalam mata kuliah KMB, yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan dengan tetap memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Dan yang ketiga, menginvestasikan hasil-hasil penelitian asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada pasien. 4. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok pasien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan atau melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan pada pasien dewasa. Dan yang terakhir atau yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada kasus pasien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Dalam mata kuliah KMB, tatap muka atau pertemuan perkuliahan yang diharapkan adalah sebanyak 20 kali, di mana pertemuan pertama itu tentang penjelasan silabus mata kuliah, biasanya dibawakan oleh ketua tim atau koordinator mata kuliah. Di sini dijelaskan tentang proses penilaian seperti penilaian tugas, penilaian praktek laboratorium, penilaian tutorial, dan ujian tengah semester dan ujian akhir. Jadi di Stikes Tanah Toraja biasanya kalau pemberian tugas itu sebanyak 25%, tutorial 25%, kemudian praktek laboratorium 25%, kemudian UTS-nya dan UAS-nya itu diambil 35%. Kemudian pertemuan kedua yaitu menjelaskan anatomi patofisiologis sistem endokrin,
patologis, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem endokrin. Di dalamnya itu ada diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu kuliah interaktif. Kemudian pertemuan ketiga menjelaskan tentang anatomi fisiologis sistem imunologi, patofisiologis, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem imunologi dengan kasus rematik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah interaktif. Pada pertemuan keempat, menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan, patofisiologis, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem pencernaan dengan kasus apendisitis, kemudian hepatitis, dan sirosis hepatis dengan metode pembelajaran yaitu kuliah interaktif. Pada pertemuan kelima, menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan, kemudian menjelaskan tentang patofisiologis, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem perkemihan dengan kasus penyakit ginjal kronik dan BPH. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah interaktif. Pada pertemuan ke-6, di situ merupakan studi kasus atau kasus yang ditutorialkan. Jadi ini dalam bentuk kelompok-kelompok dengan metode pembelajaran adalah SGD atau diskusi. Pada pertemuan ke-7 masih lanjutan dari studi kasus tadi yang masuk dalam step 7. Jadi masih menggunakan metode pembelajaran SGD atau diskusi. Pertemuan ke-8 masuk dalam asuhan keperawatan, yaitu pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, kemudian intervensi, implementasi, evaluasi, serta komprehensif meliputi biopsikososial, spiritual, sistem imunologi, kemudian dengan metode pembelajaran yaitu perkuliahan umum. Masuk dalam pertemuan ke-9 yaitu menjelaskan asuhan keperawatan, pengkajian analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi biopsikososial, spiritual dengan pada sistem pencernaan. Ini juga merupakan metode pembelajaran yaitu perkuliahan umum. Masuk dalam pertemuan ke-10 itu masuk lagi studi kasus yang kedua dengan kasus CKD. Jadi menggunakan metode tutorial lagi, kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi atau SGD. Pada pertemuan ke-11 masih lanjutan dari studi kasus tadi yang masuk dalam step 7. Jadi metode yang digunakan adalah SGD. Pertemuan ke-12 yaitu melakukan pendidikan kesehatan pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, kemudian pencernaan dan perkemihan. Ini metode pembelajaran yang digunakan adalah penyuluhan. Pertemuan ke-13 yaitu menjelaskan tentang upaya-upaya mencegah primer, sekunder, dan tersier masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Jadi metode yang digunakan adalah perkuliahan umum. Pertemuan ke-13 yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu skillmed atau praktik laboratorium. Kemudian pada pertemuan ke-14 di situ adalah ujian tengah semester. Jadi yang digunakan adalah MCQ. Pertemuan ke-15 yaitu melakukan beda jurnal hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, tren dan isu terkait dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Kemudian ada evidence based practice dalam penata laksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, dan
pencernaan serta perkemihan. Metode yang digunakan di sini adalah SGD, kemudian telaan jurnal. Pada pertemuan ke-16 di situ merupakan manajemen kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan dan perkemihan. Jadi yang digunakan adalah metode pembelajaran dengan SGD. Pada pertemuan ke-17 di situ menjelaskan tentang peran dan fungsi perawat, fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan dan perkemihan pada pasien dewasa dengan menggunakan metode pembelajaran, case study, kemudian discovery, kemudian learning dan SGD. Pada pertemuan ke-18 menjelaskan tentang intervensi keperawatan, pemeriksaan gula darah, kemudian injeksi subkutan dalam pemberian insulin, pemasangan nasogastric tube atau NGT, kemudian bilas lambung, kemudian menentukan jenis dan jumlah kalori diet dan melakukan wash out atau UDEM, kemudian colostomy care, pemasangan kateter urin, irigasi bladder, pemberian obat terapi diet, kemudian manajemen nyeri. Jadi metode pembelajaran yang digunakan di sini adalah demonstrasi, kemudian lab skill, discovery, kemudian case study. Dan pertemuan selanjutnya itu ujian akhir semester menggunakan metode MCQ, kemudian ujian praktikum menggunakan OSCA. Jadi itulah yang saya jelaskan tentang mata kuliah KMB, dan seterusnya mari kita simak video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Pagi. Saat ini kita akan melanjutkan kuliah KMB 2, yaitu sistem perkemihan. Ya, jadi mungkin teman-teman ini cuma ini saja tentang sistem perkemihan. Mungkin ada yang tahu kalau sistem perkemihan, sistem apa saja yang ada? Organ apa saja? Apa? Ginjal, dua. Apa lagi? Kandung kemih. Apa lagi? Apa yang paling ujung? Ya itu, betul ya. Kalau laki-laki biasanya lebih panjang daripada dalam KMB ini ada beberapa dosen, ada 5. Jadi mata kuliah yang saya bawakan adalah sistem perkemihan. Ya, dan nanti ada labnya, kemudian ada juga tutorial. Ya, jadi nanti itu yang kita akan lanjut bersama. Ya, kita lanjut kawan. Ini dia anatomi, mungkin teman-teman masih ingat. Ya, setelah dari anatomi juga pasti tahu. Kemudian fungsinya untuk apa? Ya, di situ dijelaskan bahwa dia sebagai alat atau organ yang berproduksi, ya, urin, ya. Kalau di wanita biasanya ini berbeda, ya. Kalau laki-laki itu yang dua ya. Kenapa dua? Sebagai sistem perkemihan dan sebagai apa? Reproduksi, ya. Jadi itu bedanya, ya. Ginjal itu ada 2, ya. Biasanya dia di lumbal kiri dan kanan. Kemudian kita kembali dulu. Ini. Kemudian baterainya itu ada 2. Ini kayak pipa ke bawah, ya. Ini. Nah ini kemudian ke kandung kemih. Ini kandung kemih. Kandung kemih ini ibaratnya kita samakan dengan penampungan, ya, penampungan. Penampungan ini saat dia mulai penuh maka ada keinginan untuk apa namanya? Ya. Jadi itulah sistemnya. Ada yang tahu nggak kalau dewasa itu normalnya apa namanya? Tuh ini berapa? Ada yang tahu? Normalnya boleh? Berapa? Setengah atau 1 dari 8 perbandingannya.
Jadi kalau beratnya 40, jadi kemungkinan 1 jam itu urinnya itu 20 sampai 40 cc. Ya, 40 cc. Nanti kalau pulang ke rumah silakan ditampung turun ya. Itu untuk memastikan. Kalau dia kelebihan berarti kemungkinan apa? Apa? Kelebihan cairan. Kalau dia kekurangan cairan. Nah, kalau kekurangan itu biasa nampak sekali. Apa? Kuning, ya kan? Kuning sekali itu. Misalnya kalau tahan kencing itu kuning sekali. Nah, karena tadi saya jelaskan bahwa laki-laki lebih panjang uretranya daripada perempuan, makanya laki-laki itu lebih tahan kalau tahan kencing. Ya, kalau cewek itu bisa tahan kencing ya. Biasanya kalau sudah mulai kencing. Kemudian ada lagi kelainan. Nah, ini yang biasa kita kaitkan dengan kelainan. Ya, tahu nggak yang biasa tahan kencing? Apa dong? Ada yang biasa begitu. Kayak tahu sinunung nggak? Itu yang di panjang itu. Itu tidak bisa tahan kencing, ya. Kita udah bisa tahan kencing. Ada juga orang biasa mengalami stres itu tidak bisa tahan kencing, nggak pernah kencing, ya kan? Misalnya ada sesuatu yang mengancam atau yang tidak menyenangkan itu bisa kencing, ya. Kemudian mengalami stres, kemudian ada namanya interferensia. Interferensi itu biasanya disebabkan karena kerusakan pada stiker. Bentuknya katup apa namanya? Klaim itu. Ya, sehingga dia loss. Ya. Itu biasanya terjadi pada nenek-nenek. Biasanya karena terlalu sering melahirkan atau kelainan parsal. Yang kemudian yang kelainan yang ketiga biasanya di situ berkaitan itu ada namanya ngompol. Ada nggak di sini yang suka ngompol? Ya. Biasanya karena kelelahan, mimpinya kayak kencing, ternyata dia kencing betul. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Sini. Bangun pagi-pagi sudah kencing. Nah, tindakan apa saja yang biasa dilakukan pada pasien-pasien ini? Apa? Ada masalah? Masalah kateter. Masalah kateter ini biasanya untuk apakah pasien mengalami distensi abdomen, tumpahan, ataukah dia itu tadi loss, artinya dia sudah tidak bisa tahan kencing. Ya. Kemudian ada penyakit ginjal, padu ginjal dan sebagainya. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi setelah ini kita lanjut dengan partikum dan tutorial. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, sekian untuk kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sudah. Jadi kita sudah belajar tentang sistem sistem perkembangan, ya. Jadi nanti diharapkan bahwa ada labnya, kemudian ada tutorialnya. Jadi nanti kita bagi kelompok, ya, seperti biasa kelompok 1, kelompok 2, kemudian masing-masing dosen akan memandu, ya. Itu nanti, kemudian labnya kita akan simulasi dulu di lab, kemudian dilanjutkan dengan praktik mandiri, kemudian ujian ya. Kemudian ini jangan lupa dibawa, kemudian di lab selalu jaga satu kelompok, kalau masuk itu dibiarkan, ya. Kemudian untuk pemeriksaan sistem perkembangan, ya, kita akan belajar juga tentunya bagaimana apa saja yang perlu dikaji. Jadi nanti kalau masuk rumah sakit tidak bingung, ya, kalau sistem apa yang menjadi masalah itu yang dikaji. Makanya dalam pengkajian itu ada dua, ada namanya sistem pengkajian tertutup, ya, mungkin teman-teman sudah dapat, kemudian ada namanya sistem. Kalau tertutup itu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, biasanya ini tidak jadi masalah apakah sistem apa yang menjadi kasus, tapi kita selalu akan mengkaji mulai dari kepala sampai kaki. Kemudian kalau sistem itu biasanya kita lihat sistem apa yang bermasalah, disitulah pengkajian itu diperdalam. Ya, misalnya sistem berkelebihan, misalnya dia mengalami ISK, infeksi saluran kencing. Nah, itu yang perlu dikaji sekitar itu. Masalah nyerinya, ya, skala nyerinya atau tidak, ya. Nah, dalam pengkajian selalu kita ingat bahwa dalam pengkajian itu ada
4 cara yang kita gunakan, yaitu inspeksi, palpasi, supervisi, dan evaluasi. Ya. Nah, teman-teman itu perlu dilakukan. Ketika 4 sistem ini tidak semuanya berlaku pada semua bagian tubuh, ya. Misalnya di kepala, apakah perlu diperkusi? Tidak. Kemudian di bagian abdomen itu juga ada tekniknya. Jangan diperkusi dulu, kemudian dipalpasi, ya. Biasanya diinspeksi dulu, dilihat, ya. Kemudian diauskultasi, didengarkan menggunakan stetoskop, ya. Kemudian dipalpasi, dan terakhir itu adalah diperkusi, ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, tindakan-tindakan yang biasa dilakukan di sistem perkemihan itu salah satunya pemasangan kateter, ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana teknik pemasangan kateter, ya, bagaimana memasukkan balon dan sebagainya. Jadi ini dilakukan di lab. Apakah sudah ada yang melakukan di lab? Sudah. Bagaimana? Kita ujian lab atau ujian dari buku labnya saja? Kan kemarin baru buku lab, ya? Jangan, buku lab bisa aja deh. Ya, berarti ke depan itu kita kan sudah belajar Oscar, ya, jangan sampai ada yang kudus, ada yang sampai pasien langsung konsultasi dia apa-apain, ya. Pengalamannya kemarin waktu ujian Oscar, siapa yang itu? Gimana? Yang jadi mahasiswanya? Jangan jadi pasien, kalau pasien itu cuma mengejarkan saja, Pak. Yang jadi pesertanya siapa? Bagaimana? Jadi juga kan, meskipun cuma uji coba, ya. Jadi itu, jadi kedepannya kita memang harus mempersiapkan itu. Makanya ke depan itu lab itu harus lebih maksimalkan lagi, ya. Jangan main-main lagi kayak dulu ada yang palsukan tanda-tanda atau apa. Karena ujian kita kan begitu nantinya, ya. Ujian kita kayak kemarin itu langsung stasi ke stasi yang lain. Kemudian wajib punya buku 3S. Atau yang belum punya buku 3S, wajib, ya, wajib punya buku 3S, ya. Jadi semester depan akan masuk rumah sakit lagi. Apalagi nanti masuk rumah sakit itu sudah masuk ICU dan sebagainya, ya. Jadi diperhatikan. Nah, KMP ini ada tutorialnya, ada labnya, makanya penilaiannya itu jangan tidak cuma satu, ya. Makanya saya tidak terlalu bermasalahkan kalau masalah ujian tulis. Yang penting dua-duanya ini lengkap, aman. Kemudian kehadiran memang cukup, ya. Kalau yang saya ini dulu tutorialnya bagaimana, ya? Semua kelompok atau ada sebagian kelompok saya yang saya tidak? Semua, ya. Nanti kalau sudah masuk, sudah dikumpul, sudah, ya. Jadi kalau sudah dikumpul tinggal saya cek siapa-siapa yang belum itu, biasanya saya naikkan nilainya. Kemudian kalau memang ada salah satu nilai yang tidak masuk, misalnya buku labnya tidak ada, dengan otomatis itu tidak mencukupi untuk kehadirannya, ya. Penilaiannya tidak mencukupi. Makanya saya kira tidak ada sistem pengulangan. Kalau ada yang mengulang harus mengulang kembali. Karena artinya apa? Ada nilai yang tidak mencukupi. Masa mau diulang kalau misalnya tugasnya tidak masuk? Nggak mungkin, kan? Apa mau diulang kalau labnya tidak mencukupi? Nggak mungkin. Makanya saya itu paling, ya, meskipun nilainya di bawah diusahakan dari sini. Yang penting jangan dapat nol. Ada yang dapat nol waktu ujian kemarin? Ada yang dapat nol? Ayo, kalau ada kau, aku jadi PA-nya itu jadi maaf. Dari sekian sholat nol. Iya, Pak, karena jaring. Tapi barusan. Nanti ulang lagi. Jadi itu harus diperhatikan, ya, teman-teman. Silakan dimanfaatkan labnya. Kalau teman-teman sudah ada pengalaman bahwa ujiannya akan kayak begitu nanti,
Jadi kemungkinan nanti KMB3 itu akan menjadi seperti itu yang kita sudah sosialisasikan kemarin ya. Jadi kita bikin stase-stase, cuma yang menjadi masalah di situ banyak orang yang dilibatkan, satu stase satu dosen ya kan. Nah kalau cuma satu dosen bagaimana ya. Jadi nanti kita akan siasati ada